Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya sayangi, keluarga besar ceria. Semoga ngaji kita setiap hari Selasa membawa keberkahan untuk keluarga besar ceria dan kita semuanya. Ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jari saya itu megang HP bolak-balik. Batal ke ngaji. Anakku sakit harus ngaji. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Tak gawa ngaji engko lebar kang ceria tak presak nanang PKU. Masya Allah, bukan siapa-siapa, bukan ingin di apa-apa. Saya bilang sama diri saya sendiri, besok yang akan menikmati amal soleh itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Maka bismillahirrahmanirrahim, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya sudah dapat rezeki. Tadi ngisi di masjid PKU itu namanya Masjid Asyifa. Namanya obat. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga yang masuk ke masjid ini penyakit hatinya disembuhkan. Kalau ada penyakit fisiknya disembuhkan. Dan yang istimewa lagi, tadi ada Pak Kiai Teguh Ridwan. Masya Allah, saya paling rasanya ngisi kok ditunggoni beliau itu mulutnya kayak dijahit pakai jarum, gak bisa berbicara. Lalu mendapatkan doa beliau itu luar biasa. Maka ibu, mari kita bersyukur kepada Allah. Berkali-kali kami sampaikan, duduknya kita hari Selasa itu adalah duduk yang banyak disesali oleh orang yang sudah mati. Mereka itu kalau bisa kita dengar sedang berteriak-teriak, meminta kesempatan kepada Allah. Andai boleh mereka ingin kembali ke Wonosobo, dan kalau ada pengumuman ngaji mereka ingin datang, maka bersyukurlah. Semoga ini bagian dari Allah mencintai kita semuanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, bukan omsetnya naik, bukan yang diet sukses, bukan yang lagi penggemukan sukses, bukan. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu adalah orang yang difaqihkan terhadap agamanya. Maka hari ini kita untuk apa duduk kalau tidak mencoba mengerti agama kita? Untuk apa hari ini kita duduk kecuali kita sedang belajar supaya kita menjadi orang-orang yang faham terhadap agama sehingga iman kita bertambah. Maka mari kita bersyukur, semoga Allah ridho dengan duduk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semoga kita semuanya termasuk perempuan-perempuan yang kelak akan ditolong oleh Allah. Salah satu pertolongan itu datang melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perempuan yang Rasulullah lihat menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Fal'iyadu billah, semoga penghuni itu bukan kita semuanya. Maka bismillah, mari hari ini kita belajar, kita ulangi sedikit Kitabul Janaiz, kitab perawatan jenazah. Masya Allah. Wa yalzamu, halaman ke-103. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Diwajibkan melakukan 4 perkara terhadap jenazah. Dan ini adalah fardu kifayah. Kenapa, Bu? Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melakukan, kita terlepas atau gugur dari kewajiban. Apa saja itu yang harus dilakukan terhadap jenazah? Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga mensolatinya. Yang keempat menguburkannya. Nah, 4 ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikan, kita semua sudah gugur. Kalau sudah ada yang mengkafani, kita semua gugur. Kalau sudah ada yang mensolati, tidak juga kita harus mensolati. Kalau sudah ada yang berangkat menguburkan, tidak juga kita harus berangkat
menguburkan. Namun kadang-kadang ini ada jeleknya. Gara-gara kita ngenteng-ngenteng kan fardu kifayah, ana sing nglakoni, walhasil memandikan jenazah kita nggak bisa, mengkafani jenazah kita nggak bisa, sholat jenazah kita nggak apal, menguburkan jenazah tidak tahu tata. Kenapa? Karena menganggap enteng satu kewajiban namanya fardu kifayah. Kan wis gitu, kan wis lakoni, berarti dia wis gugur kewajibannya. Itu benar. Tapi bukan berarti menjadi pembenaran bahwa kita menjadi abai terhadap amalan-amalan ini. Dan ingat, Masya Allah Bu, banyak orang umroh pulang itu bawa gunung Uhud banyak banget. Padahal gunung Uhud itu abotnya nggak mungkin kita jonjong. Ketika, lah kok bisa umroh? Iya, setiap habis sholat, maka imam itu memberitakan ada sholat apa? Jenazah. Sesiap sholat jenazah itu dapat pahala 2 qirat. Seperti apa itu ya Rasulullah? Sebagaimana gugusan gunung. Jadi ada orang karena nggak bisa sholat jenazah, nggak mudeng kayak lebar sembahyang, jadi sembahyang apa ngedek maning takbir ping bola bali, maka pulang nggak dapat apa-apa. Tapi ada orang haji, ada umrah, pulang dapat banyak qirat. Maka ya Allah, izinkanlah kami semua yang duduk di sini mendirikan sholat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi insya-Allah. Namanya fardu apa? Kifayah. Nah, sekarang yang selanjutnya. Nanti dibahas satu-satu. Kaum muslimin telah sepakat bahwa keempat perkara itu hukumnya fardu kifayah. Dalil yang menjelaskan akan kewajibannya adalah ijma, disandarkan kepada hadis-hadis yang sebagian akan dijelaskan kepada bab ini. Wathnani la yughassilani wa la yusalli alaihima. Orang yang tidak perlu dimandikan dan disolati. 1. Orang yang mati syahid karena memerangi orang musyrik. Nah, ini ada footnote-nya. Annan nabiyya amara fi qatla Uhudin bidafnihim fi timaihim walam yaghassalu walam yusalla alaihim. Sesungguhnya baginda Rasulullah memerintahkan untuk mengubur orang yang terbunuh dalam perang Uhud dengan darah mereka tanpa dimandikan, tanpa disolatkan. Nun sewu, darah niku ambune napa? Amis. Tetapi kelak darah itu justru akan utuh nempel di lukanya ketika para syahid dibangkitkan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nun sewu, ababnya orang puasa itu baunya enak enggak? Tapi kata Allah apa Bu? Lebih wangi daripada, coba ambil pelajaran, bekas-bekas yang di mata, telinga dan pengertian kita itu enggak enak. Darah itu apa? Amis. Di Palestina itu apa Bu? Jenazah pateng gulimpang, darah di mana-mana, seolah-olah kita melihat sesuatu yang kotor. Tapi tidak di sisi Allah. Bekas kebaikan itu nggak ada yang sia-sia. Puasa, baunya ababnya tidak enak, tapi apa kata Allah? Maka Masya Allah, pastikan di setiap tempat kita punya bekas kebaikan. Mangkat ngaji kemana-mana keringetan, ini sumu kepal, keringet ambune ra enak. Tapi di sisi Allah, insya Allah lelahnya ibu, panasnya ibu, keringatnya ibu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di perang Uhud itu ada syuhada kurang lebih jumlahnya 70. Ibu harus tahu. Saya paling sedih kalau ada orang pergi umroh nggak tahu ilmu ini. Sehingga ketika dia pergi ke Bukit Uhud tuh nggak tahu nih cerita di sini Bu. Di Uhud ada bukit namanya Bukit Rumat, Bukit Pemanah, dan ada gugusan Uhud. Siapa yang diletakkan di Bukit Rumat itu? Pemanah-pemanahnya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Aja pisan-pisan medon nek nyong gurung kongkon. Apa kata Rasulullah yang kedua? Bahkan jangan sekali-kali turun walaupun engkau melihat aku mati di tangan orang. Betapa tegasnya perintah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah perang, breng, kelihatan menang. Orang kafir mulai terpukul. Maka yang di atas bukit rumah ini gimana? Lah terus menang jo pada medun baik. Karena melihat ada ghanimah, ada kuda tertinggal, ada unta tertinggal, ada baju besi tertinggal. Allahumma, dadi wong seneng donya niku pun ket biyen. Bahkan dalam keadaan jihad tetep pengen mikir napa? Donya. Itu. Jadi maksudnya itu memang sifatnya manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Turun mereka. Tersisa berapa? 10 dalam satu riwayat.
Maka Khalid bin Walid yang nanti akhirnya menjadi panglima perang yang luar biasa itu, Bu. Wah, cocok ini. Maka dia yang sudah terpukul mundur muter balik nyerang dari belakang. Sementara harusnya kan pasukan Khalid bin Walid diapakan? Dipanah. Sekarang di atas tinggal berapa? Bisa nggak manah pasukan kafir yang balik itu? Maka kalah. Rahang Rasulullah tertembus, gigi geraham Rasulullah patah. Masya Allah, itu kekalahan. Kenapa? Pelajaran yang luar biasa buat kita, Bu. Nggak manut sama Rasulullah dalam urusan dunia aja kalah. Perang itu urusan dunia loh. Apalagi nggak manut dalam perkara akhirat. Maka apa yang dikatakan Rasulullah di bulan Ramadan, ayo kita ilmui. Apa yang dikatakan Rasulullah bagi perempuan, ayo kita ilmui. Wong wadon niku kon manut pun. Abote ra kira-kira apa abote. Tapi kata Rasulullah itu, kita nggak manut Rasulullah nggak bakal sukses. Karena yang pernah lihat surga siapa? Yang pernah lihat neraka. Jadi Rasulullah paling tahu supaya Anda tidak masuk neraka ini, supaya Anda masuk surga jalannya ini. Lah kok kita nggak manut, lalu kita mau kemana? Maka gugurlah 70 syuhada Uhud, dan rata-rata dari mereka adalah penghafal Al-Quran, termasuk paman baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, yang nanti Hindun menyuruh Wahsy itu penombak jitu, jadi nek bisa nombak Hamzah tak bebaskan. Wahsy ngasah tombaknya, diluncurkan kena. Kemudian oleh Hindun dalam satu riwayat dikatakan hidung Hamzah itu dipotong, telinganya dipotong, kemudian perutnya dibelek, jantungnya diambil, dimamah oleh Hindun. Bejat nggak, Bu? Tapi lihat Allah, Hindun nanti masuk Islam. Wahsy yang nombak itu masuk Islam, dan dia bersumpah, sebagaimana dulu aku menggunakan tombakku untuk membunuh paman baginda, paman terbaik Nabi, aku pun akan membunuh orang-orang kafir. Hindun berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kasih sayang Allah. Jadi jangan menyesali maksiat kita untuk ditaubati. Kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Ini maka Rasulullah ketika mendapati para syuhada itu, mereka tidak dimandikan, tidak pula disolati karena mereka berperang. Nah, kemudian kita di Palestina melihat, nah mereka dimandikan atau tidak? Tidak. Dikafani dengan apa? Langsung dengan apa? Nah, tetapi beberapa jenazah diapakan? Disolati. Kalau kafan kan dikafani dengan tidak dimandikan dan disolatkan, tanpa dimandikan dan disolat, walam yusolli alim, dan tidak disolatkan. Tapi kita melihat di Palestina itu disolatkan. Barangkali karena di sini secara teks itu yang tidak disolatkan adalah yang berperang langsung. Nah itu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kita melihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak yang terakhir video-video itu diangkut pakai keledai. Ya Allah, darahnya ada yang membusuk. Masya Allah, itu gak menjijikkan. Itu bagi orang yang bisa memahami hakikat agama di Palestina, itu adalah pemandangan yang sangat indah bagi mereka yang berjuang di sana. Maka Masya Allah, Ramadan hari ini kita harus istimewa supaya amal kita bisa bersaing dengan amal mereka. Kita lanjutkan. Dan bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. Nah, ini ada hadis dari Imam Tirmidzi, "At-tiflu la yusalla alaihi wa la yarithu wa la yurath hatta yastahil." Seorang bayi tidak disolati, juga tidak mewarisi dan mewariskan hingga dia dapat menangis. Maksudnya apa? Nah, bayi keguguran apabila menangis maka ia disolati dan diwarisi. Maksud istahala adalah menjerit, bersin atau bergerak yang dengannya diketahui bahwa ia lahir dalam keadaan hidup. Nah itu. Jadi bayi yang keguguran tapi sudah meninggal dari perut, ya seperti yang di buku ini, tidak dimandikan, tidak juga
Sholati, Masya Allah. Maka ini juga yang kami sampaikan, beberapa kali kami pertemuan dengan bidan-bidan, ini ilmu. Bagaimana menentukan nifas, kita sudah belajar. Bagaimana ibu hamil, bahwa darah yang keluar dari rahimnya itu bagian dari nifas atau tidak. Syaratnya apa, masih ingat? Dikatakan darah nifas itu apa bagi ibu menggugur, bagi ibu yang keguguran? Setelah, kalau yang keguguran apa? Dikatakan darah itu nifas itu kalau usia kandungannya berapa? Kalian? Setelah dia keguguran dan bayinya sudah ditiupkan ruh, dalam hadis usia 4 bulan, maka darahnya darah apa? Nifas. Tapi kalau dia keguguran di bawah usia belum ditiupkannya ruh, maka darahnya darah apa? Istihadhah. Jadi dia tetap wajib sholat? Wajib. Tetap wajib puasa? Wajib. Itu yang harus dipahami. Tidak semua ibu keguguran itu njur nifas. Harus dicek dulu usianya berapa. Bahasa wong Jawa nih paling gampang, nek pun kedutan. Nah itu biasanya sudah 4 bulan ke atas sudah ditiupkan ruh. Meskipun ilmu kedut itu kadang belum 4 bulan. Karena sejatinya detak jantung itu sudah bisa terdeteksi. Nah itu bagiannya objin. Nah ini kaitannya dengan bayi yang lahir tanpa ada tangisan atau tidak menangis. Itu tentang perawatan jenazah. Ada berapa fardu kifayah tadi? 4. 1. Jangan kebalik ya nyebutinnya. Karena kita tidak mungkin menyolati jenazah sebelum dimandikan, sebelum juga dikafani, belum juga dikuburkan kalau belum Nah itu bagi yang normal. Kecuali yang tadi dalam tanda kutip meninggal dalam keadaan istimewa di sisi Allah, maka tata cara perlakuannya seperti itu. Sekarang memandikan. Nah, wa yughassalul mayyitu witron. Jenazah dimandikan dengan hitungan ganjil. Witir itu ganjil. Setelah 1, 3, setelah 3, 5, setelah 5, dan seterusnya. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Apa itu sidrun? Daun bidara. Saya sendiri belum pernah ngemek, belum pernah ngeremet, belum pernah nyoba mandi air yang dicampur dengan daun bidara. Saya belum pernah. Hanya kami mendengarkan dari guru-guru kami, salah satu fungsi bidara itu adalah membuat kulit itu kesat. Gitu. Dulu belum ada sabun, maka air pertama adalah fi awwali ghusli sidrun. Daun apa? Sopi yang kagungan daun bidara nanti perlu dicoba. Daun bidara itu ketika dicampur air, disematkan pada kulit itu, di kulit itu rasanya bagaimana? Menurut yang kami dengar ketika belajar fikih tentang mandi jenazah itu membuat kulit kesat. Nah, sekarang kan tidak semua nemu daun, diganti dengan apa yang membuat kulit kesat? Sabun dulu. Sabun pengganti membuat kulit kesat, jadi diganti apa? Sabun. Wa fi akhirihi sayun min kafur. Kafur itu bahasa Arab, Bu. Kafur barus. Ya kan? Kapur tulis apa? Kafur tulis. Kalau tulisan pegon itu. Barus itu satu wilayah di mana? Manado apa di Medan apa di mana? Maka ada ustadz mengatakan gini, Fir'aun itu jenazahnya salah satu pengawetnya itu adalah kapur Barus. Baros itu adalah kota di mana? Coba googling. Saya penasaran. Baros adalah kota di gitu. Di luar Jawa. Ada yang di Jawa Tengah malah ya. Bukan ini maksudnya ini. Pokoknya ada satu provinsi yang menghasilkan getah gitu. Atau apa ya? Atau apa yang membau wangi dan itu fungsinya untuk menjadi kapur barus. Kapur, nah kafurun. Bunda ambilkan kafur tulis. Nah itu kafur. Jadi kalau kita melihat ini ada 2 tok airnya. Air apa pertama? Air daun bidara. Kedua air apa? Air kapur. Tapi sekarang yang terjadi di masyarakat kita airnya 3.
1 air sabun, 2 air bersih. Air kembang malah ya. Oh. Sebenarnya itu fungsinya tuh sama, mengharumkan. Yang ketiga kapur barus. Kenapa jadi 3? Karena kan bidara. Kita tidak ada bidara, diganti dengan apa? Lah sabun kalau tidak dibilas gimana? Maka kita butuh air yang kedua, air apa? Bersih. Setelah itu baru jenazah disiram. Terakhirnya dengan air apa? Air kapur barus atau air kembang. Nah, atau air yang dicampur dengan minyak. Kemudian ada pertanyaan, anget nopo anyes? Boleh nggak memandikan jenazah pakai air dingin? Boleh. Ibu kalau lihat-lihat di YouTube itu malah pakai selang, Bu. Ya kan? Langsung dikocor. Saking beradabnya orang Indonesia itu, Bu. Hati-hati, mereng kewe, alon jenazahnya nanti mandikannya pelan-pelan, airnya anget, jangan kepanasan, jangan kedinginan. Kita bilang apa? Saking hati-hatinya orang Indonesia, Bu. Saking bagusnya adab di tempat kita, Bu. Jadi boleh nggak memandikan jenazah pakai air dingin? Boleh. Pakai air hangat? 3 air itu. Air sabun, air biasa, terakhir dengan air apa? Kapur barus atau air yang dicampur bunga atau air yang dicampur dengan minyak wangi. Kenapa bidara? Tadi sudah dijawab. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kapur barus? Yes, betul. Jadi ternyata jenazah itu begitu mati, sel-selnya mati itu, bakteri di dalam tubuh itu mulai bekerja. Baca nggak dulu ketika tsunami, seorang relawan itu melihat mata mayat itu bergerak. Bukan ketika mayat bergerak tuh berarti dia masih hidup, bukan. Karena di matanya itu ada belatung, Bu. Jadi matanya digerakkan siapa? Karena sudah mulai dimakan apa? Belatung. Karena korban tsunami itu kan luar biasa. Maka jenazah itu begitu mati itu bakteri yang ada di dalam tubuh itu mulai apa? Bekerja. Plus bakteri yang dari luar. Maka apa sih fungsinya kapur barus? Menghindari bakteri merusak jenazah. Di sebelah kebablasan ben ora rusak dikapakan? Diawetkan. Nah, kita juga syariatnya itu jangan sampai jenazahnya apa? Makanya kadang di sekilnya kerondo itu diparingi apa? Air supaya semut tidak apa? Naik, supaya semut tidak ngerungsungi. Jadi itu salah. Jadi Islam itu mengajarkan kepada yang mati saja adabnya kayak gitu. Pergi kepada yang urip. Tadi saya nangis kesini, saya nggak tahu di kantor pos hari ini ada apa toh, Bu? Ya mau apa? Pulang ya habis ini. Antri apa, Bu? Oh ya Allah. Ya, saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, Bu. Berdoa kepada Allah semoga umat Islam dicukupkan rezekinya. Panjang sekali antrinya. Iya, sebentar habis ini pulang. Dari dalam kantor pos sampai ujungnya Kodim, Bu. Saya kembali ke sini, Bu. Allah lewat Kanjeng Nabi mau mengajarkan kita umatnya, kepada orang mati saja dijaga apa, Bu? Adabnya. Apalagi kepada yang hidup, kepada orang tua, kepada orang yang melahirkan, kepada suami, kepada teman, kepada guru, kepada sahabat, kepada anak kecil. Wong karo mayit bekon ngati-hati kok. Apalagi sama yang ini pelajaran. Maka airnya itu air kapur barus salah satu fungsinya untuk menjaga mayit dari kerusakan. Sekarang bagaimana mandinya? Prinsip memandikan jenazah itu adalah sama persis dengan orang mandi junub. Maka orang yang rajin mandi junub, kok rajin mandi junub? Berarti pasti bisa memandikan. Berarti gini, kalau aku junub aku gimana? Itulah yang akan diperlakukan kepada jenazah. Aku mandi junub, yang dilakukan pertama apa? Nah, sebelum membersihkan kemaluan kan tentunya pipis, biar ketika nanti sudah mandi tidak pipis dulu. Itu kenapa awal kita memperlakukan jenazah itu yang pertama diapakan bahasa Jawanya? Dipengkok, utawi perutnya diapakan? Isaru. Aulot. Ada aulotnya.
di perutnya diapakan Bu? Tekan. Supaya keluar apa? Jangan yang sudah ngaji di ceria, kai mayite orang anak kotorane, kai mayite kotorane, itu tuh alamiah. Yang namanya sisa pembuangan sudah masuk usus besar ya keluar. Bukan berarti kadang ibu ini menjudge mayit. Nek mayite oke, wuluh mayite regut, nek mayite resik. Nah, itu kita nggak tahu, itu perkara gaib yang kita tidak tahu. Sudah tuntunannya cetok. Seperti mandi wajib berarti sebelum dimandikan diapakan dulu? Ada yang setengah didudukkan, seperti di bengkok kakinya satu diangkat, kemudian satu di apa? Siapa yang melakukan itu? Lebih spesifik lagi dong. Lebih spesifik lagi. Tanya dulu Ustazah yang meninggal siapa? Kalau yang meninggal laki-laki dan itu istri, berarti yang melakukan itu siapa? Suaminya atau anak perempuannya. Sekarang kalau yang meninggal ayah, yang melakukan itu istri atau itu. Bayangkan Bu, Islam itu sangat menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan. Sampai ketika ibunya sendiri, anak laki-laki itu tidak punya kesempatan untuk memandikan. Saking menghormati. Lah kok siki bergaul, ya Allah, gaya celurit, gaya rangsel, tempel gaya celurit tahu kan? Boncengan dengan cowoknya kayak gini. Kayak gaya rangsel, rangkulan sing pol seret kayak mungkin. Lagi berharganya aurat. Makanya perempuan itu suruh nutup kecuali apa? Sampai dia mati saja Islam masih menghormati aurat. Yang hanya boleh melihat siapa? Lah kok hari ini perempuan pada diketok-ketok kena aurat. Wong wis mati bikin kon nutupi. Be ora oleh didusi liyane sing ora ana hubungannya dengan darah dan kekerabatan. Itu pun jenis kelaminnya diperhatikan. Itu pelajaran untuk kita semuanya. Islam itu sangat menghormati manusia, aurat, sangat menghargai perempuan. Setelah itu baru apa? Ibu kalau setelah membersihkan kemaluan apa? Wudhu. Berarti jenazah diapakan? Diwudhoni. Setelah ibu wudhu, ibu ngapain? Menyela-nyela kepala ya toh? Berawal dari sebelah mana dulu? Kanan berlanjut? Ya sudah, perlakukan jenazah seperti itu. Berawal dari kepala sebelah kanan diapakan? Usap-usap, basahi, kemudian setelah itu diapakan? Disampoi. Pelan-pelan terus dari kepala kemana? Ke bawah, selalu tayamun. Masih ingat? Tayamun? Tayamun apa? Ayo, salah. Apa tayamun? Mengawali segala sesuatu dari kanan. Kalau tertib, nah itu namanya tertib dan seterusnya. Nanti ada berkesinambungan al-wilayah. Nah itu. Ya sebentar lagi habis ini kita pulang. Nah itu tentang memandikan. Setelah itu diwudukan lagi apa enggak Us? Boleh diwudukan lagi. Tidak, wong sudah wudu kapan? Nah ini yang salah juga. Misalnya anak mau nyium, jangan dicium. Kok mayite wis wudu marai? Kan yang menyium mahramnya. Yang mencium siapa? Mahramnya. Nah itu tentang memandikan jenazah. Ada pertanyaan? Bagaimana sekarang korban kejahatan? Hanyut misalnya, kalau sudah ditemukan ini disenggol aja bisa apa Bu? Lepas. Maka mandikannya tidak digosok, tapi cuma disiram gini. Karena takut merusak apa? Merusak organ. Sama prinsipnya seperti barang palsu. Kalau gigi palsunya itu copotan, berarti ketika memandikan gigi palsunya dia apa? Tapi kalau sifatnya tanam dan kalau dicabut itu malah akan merusak mayat, maka tidak perlu seperti kemarin kasusnya qadarullah masya'afa'al meninggal dalam keadaan tenggelam. Kemudian di telinga masih ada anting. Tapi kalau anting itu dicopot telinganya apa Bu? Lepas, maka dibiarkan. Begitu juga cincin. Meninggal beberapa waktu tidak ketahuan, beliau masih mengenakan apa? Cincin. Kemudian membengkak. Itu cincin tidak bisa keluar kecuali tangannya dia apa? Maka tidak boleh memotong tangan mayat. Biarkan saja cincin itu
ikut. Ini prinsip-prinsip dalam memandikan. Sabunnya batang atau cair Us? Terserah. Samponya clear apa Lifebuoy Us kan? Ya terserah gitu Bu. Maksudnya kalau bisa sekarang ya yang bukan produk pro Israel. Itu tentang memandikan. Dados ibu-ibu ini nggak usah sinau memandikan jenazah. Pasti sudah ukur wani pora. Nah, cok ketonen. Saya begini membayangkan, ya Allah di Gaza orang kok mati digendong di apa? Kita kalau ada orang mati rasanya kayak horor banget sih. Urus jari teh horor, urus mori nih horor, mambu kapur baros. Makanya kita nggak jadi penduduk Gaza Bu. Ya kan Bu, Masya Allah. Baru setelah itu, nah ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansari. Siapa Ummu Atiyah? Ummu Atiyah itu ustadzah. Dalam riwayat beliau disebutkan tukang tetak perempuan. Apa? Netoki medani teman. Tukang hitan wanita. Meskipun hitan wanita menjadi perdebatan. Beliau Ummu Atiyah dan beliau ustadzah yang biasa memimpin memandikan jenazah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah putrinya. Berapa anak putri Nabi? 4. Anak putra Nabi? 3. Masya Allah. Tadi saya dengarkan apa ya Dek? Syair. Ketika Ibrahim itu meninggal. Ibrahim itu meninggal dalam usia 1 sampai 2 tahun, berarti sedang imut-imutnya. Itu Rasulullah menangis. Kata-kata Rasulullah begini. Mata telah menangis, hati telah bersedih, tapi mulut tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan wahai Ibrahim, kepergianmu sungguh membuat kami semuanya bersedih. Nah, ini juga kisah tentang memandikan putrinya. Beliau bersabda, mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Karena tadi apa prinsipnya? Ganjil. Bahasa Arabnya? Witer. Gampil-gampil kok. Bahasa Arabnya apa? Witir. Apabila kamu pandang perlu, pakailah air dan bidara. Dan pada yang terakhir kali dengan kapur atau ini susu. Iya pulang habis ini. Kapur atau sedikit darinya. Dan dahulukan bagian kanan di tempat-tempat wudhu. Apa tadi namanya? Disimpan sama bunda. Ya nanti diambil ya. Oh, Masya Allah. Tayamun. Apa Bu? Tayamun. Ganjil tadi apa? Mendahulukan dari yang kanan. Tayamun. Bukan mum ya. Tayamun. Nun. Kalau wudhu menggunakan debu namanya? Tayamun. Nah, Masya Allah. Itu prinsip memandikan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memandikan putrinya Rasulullah siapa? Ummi Atiyah Al-Ansari. Nah, sekarang sampai kepada bab tadi ya, fungsi kapur barus untuk apa? Menghormati jenazah supaya badannya apa? Kita buat jenazah itu sewangi mungkin. Sewangi mungkin. Di Indonesia sangat khas. Katikan siki nek buka lemari ambur kapur barus ambu napa? Ambu mayit. Itu, Bu. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Sekarang mengkafani. Wa yukaffanu fi thalathati aswab. Warnanya apa? Bet. Laisa fiha qamisun wala imamah. Jenazah dikafani dengan 3 potong kain. Kainnya warna, karena ada seorang ibu berwasiat kepada anaknya kalau mati minta dikafani dengan kain kafan ungu. Karena beliau menganut kepercayaan. Jadi ada yang kain kafannya minta hitam dan kain kafannya berwarna ungu. Pertanyaannya, boleh nggak seorang anak mengkafani ibunya dengan kain ungu karena dia berwasiat? Tidak boleh. Jadi wasiat itu kalau tidak sesuai dengan syariat, syariat itu tidak perlu dilakukan. Jadi tetap kita kafani dengan apa? Dengan kain warnanya putih.
Jumlahnya berapa? Tiga. Laisa fiha komisun, tidak terdapat baju kurung, wala imamatun, dan serban pada 3 potong kain itu. Sekarang pertanyaannya, dibedakan nggak antara laki-laki dan perempuan di buku ini? Tidak. Dados prinsipnya sebenarnya yang namanya mengkafani itu membungkus. Nek bungkus berarti serapet-rapete. Di sini diajarkan 3 kain apa? Nah, itulah kenapa ini Mbak Devi ada kain. Ada kain kafan yang kalau di ini itu bonekanya gede, ini yang kecil. Ada kain kafan yang kalau digini ini nggak cukup. Jadinya satu bawahnya, satu lagi bawahnya ditumpuk lagi. Maka lapis pertama, kemudian kedua dan ketiga. Nah, sebenarnya yang paling bagus kain kafan itu yang nutup dua-duanya. Jadi bungkusnya gini, 1, 2, ngisore ya kayak kue. 1, 2, 1, 2. Tapi kain kafan kita rata-rata lebarnya itu saya kurang tahu ngukur ya. Maksudnya tuh kalau ditelakupkan gini tuh tidak cukup. Makanya biasanya kainnya gini, bertumpuk. Yang pertama dihabiskan, yang kedua baru yang ketiga. Dan itu berlaku pada laki-laki dan perempuan. Sekarang gini, ada seorang ibu yang dening le ngafani ibune nyong kak ora dalai apa? Sarung, pakaian, kemudian apa? Itu tidak salah. Memang di sini berapa lembar? Dan fungsinya itu tertutup. Maka saking masya Allah, sekali lagi orang Indonesia itu masya Allah. Bahkan bapak-bapak dikasih apa bu? Sarung jur gunting maning dalain apa? Bolongan, ya kan? Begitu tidur bolongannya karena sudah di kepalanya yuk dikemanakan? Di sini disebutkan apa? Tanpa apa? Tanpa baju kurung dan serban. Imamah itu serban. Pernah nggak lihat ada seorang ustadz yang meninggal, saya tidak sebutkan namanya, dipakaikan serban? Jelas sekali videonya, dipakaikan serban. Di sini disebutkan apa? Ini kita belajar fikih apa? Syafi'iyah. Yang paling banyak menganut Syafi'i, orang Indonesia ngaku nganut apa? Nih. Jadi sebenarnya prinsip pengkafan itu sangat simpel. Semua orang tuh bisa. Wong kur gelar mori berapa? 3, langsung diapakan? Ditutup. Nah, nanti langsung mensolati. Pendek sekali kan? Ini loh pendek sekali. Mestinya kan training. Nah, sekarang kapas. Apa itu fungsi kapas? Saya tidak tahu. Menurut medis, yang paling cepat rusak itu persendian. Jadi kenapa lulang kaki itu apa? Lolos. Kepala lolos. Tangan juga. Jadi ini tuh paling rawan dengan kerusakan. Kenapa kemudian ditaruh kapas? Ini kita nggak ngerti nih. Kenapa kapas itu ditaruh di sela-sela? Kapas itu kan dikasih pewangi toh. Kalau ada pewanginya, serangga nggak mau deket ke situ. Maka diharapkan yang cepat rusak itu, rusaknya pun lama. Itu fungsi dari kapas. Dan lubang-lubang, karena yang kemungkinan keluar cairan membuat rusak apa? Makanya ditutup hidungnya, mulutnya ditutup, duburnya ditutup, kemaluannya ditutup, sela-sela ini kan ruas-ruas, semua ruas. Makanya kaki mayat dikasih apa? Kapas. Karena ruas-ruas itu menurut beberapa informasi itu cepat rusak. Maka kita tutupi supaya tidak terkena binatang dari luar, sehingga memperlambat atau membaguskan mayat. Sekali lagi prinsipnya mengkafani itu berapa? 3. Setelah ini kita selesai. 3 lapis. Cukup dengan 3 lapis. Kalau hari ini kok kemudian ada perempuan ada celana, setelah itu diapakan? Tape, setelah tape apa? Baju, setelah baju apa? Jilbab, baru apa? Baru kain. Ibu kan bisa. Coba nanti di rumah ngego-ngego sendiri. Guntingo celana dalam bentuknya gini, kan double kain nih. Digunting sesuai dengan bentuk celana dalam. Ketika gelar dia apa? Dibuka. Nanti ketika mayatnya ditirukan tinggal apa? Berarti bajunya di luar, lapisannya selapa. Pertama paling dhuwur berarti apa? Celana dalam, bawahnya tape, bawahnya lagi baju kurung.
Atas, bagian atas jilbab, baru kain yang jumlahnya berapa? 3. Nah, karena kita sedang belajar buku ini, Ustaz Eva tidak detail. Nah, kapan-kapan kita belajar kitab jenazah yang lain. Tetapi prinsipnya, bahkan Imam Madzhab Syafi'i ini, Syafi'iyah ini, cukup dengan apa? Maka nggak usah protes. Seandainya suatu saat keluarga kita meninggal di satu tempat, dikafani oleh panitianya dengan apa? Tanpa apa tadi? Tanpa baju kurung, tanpa sarung, tanpa imamah, itu sudah sekarang tali. Amati, jenazah Gaza talinya berapa? 1, tengah, ngisor. Kalau kita jenazahnya talinya berapa? Coba hitung. Pocong, lepare gulu, lepare kene, lepare kene, lepare kene, lepare kene, lepare kene. Wes. Tali itu bukan ta'abudi. Disebutkan nggak di sini tali? Bukan ta'abudi itu maksudnya nggak ada hubungannya dengan ibadah. Fungsinya tali itu apa? Ben boten. Karena kalau copot auratnya apa? Maka seseret-seretnya. Maksudnya tuh serapet. Kalau cukup 3 ya 3 aja. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau 3 lembar jelas, tapi talinya disebutkan enggak? Maka tali itu tidak masuk perkara ibadah. Jadi talinya 1 dengan talinya 6, ganjarannya beda apa sama? Sakingnya orang Indonesia mas, jur ana tali pocong. Karena talinya aja tuh loh tali pocong perawan, tali kan gitu kan? Coba sampai ada mistik dukun itu Bu, disuruh nyuri tali pocong perawan. Karena di kita itu dianggap nek taline ora pitu ke mayite engko tangi maning. Jadi tali itu tidak ada hubungannya dengan ta'abudi. Yang ada hubungannya dengan ta'abudi yang apa tadi? Kain. Jumlahnya berapa? 3 lembar. Talinya asalkan seret. Dan lihat di jenazah-jenazah Palestina, pocongnya bercocot gitu enggak? Itu kenapa sampai di Indonesia ada film hantu judulnya apa? Memang ada apa? Di Palestina ditumbuk-tumbuk seperti apa? Ininya juga enggak harus yang nyetotor gitu tuh enggak. Kalau ada sisanya ya ditidurkan begini, dilipetkan. Sehingga anak-anak kita itu tidak takut dengan yang namanya. Saya sampai gini, enggak sarang-sarang kula ya tekan dinaki rung tuku. Kula pengen tuku kain lurup biasanya nggak mencarit. Kula pengen tumbas sing gambar kembang cilik-cilik. Nek mboten nggih polkadot. Nek mboten nggih sing supaya anak-anak saya kalau saya mati itu ndak takut. Ditutupi juarite warna coklat tua. Ya Bu, lebare bocah cilik arep nyepaki mayit napa? Wadi. Dibungkus kelasa. Lebare ditutupi ijo. Ibu kalau lihat di Mesir di mana, mayat itu enggak kayak gitu. Kayak kotak gini tok nih loh. Kotak gini. Ya mayatnya kelihatan. Karena apa? Sambil jalan supaya ya Allah, sebentar lagi aku akan digituin. Jadi orang tuh enggak takut sama orang mati itu di Palestina. Kalau takut stres semua kan, Bu. Maka besok lurupnya jangan carit. Lurupnya apa? Iya, polkadot atau ini saya serius ini Bu. Supaya kita tidak supaya kematian itu bukan perkara yang ditakuti dalam tanda kutip nanti jarit yang habis dibuat ngelurupi jadi gimana, supaya tidak seperti itu. Supaya mati itu kita takut mati belum punya amal. Nah, dan seterusnya. Ibu, terakhir nih Bu, adalah mensolati. Ada seorang muslim tanya gini, emang ada sholat 4 kali takbir? Emang ada sholat gak pakai sujud? Karena belum pernah sholat jenazah. Itu halaman 105. Takbir sholat jenazah itu 4 kali. Membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Allahu Akbar. Yang pertama dibaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca salawat kepada Rasulullah ba'da tsaniyati. Kemudian pada takbir yang kedua membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, dan seterusnya. Dan mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Jadi pertama baca apa?
Al-Fatihah yang kedua, yang ketiga. Nah, saya yang terlewat. Di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah dikafani dalam 3 lapis kain putih suhuliyah yang tidak terdapat baju kurung dan serban. Maksud suhuliyah adalah bersih yang terbuat hanya dari katun. Menurut suatu pendapat itu adalah kain yang dinisbatkan pada daerah di Yaman. Silahkan simak catatan kaki nomor 4 halaman 130. Nanti ada. Dan kain dari Yaman ini, Yaman bukan Muslim. Jadi produsen kain kafan waktu itu belum Muslim. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah ada kain lurek, kain kafan yang lurek. Bayangan saya seperti selimut rumah sakit. Nah itu diletakkan di kain yang kedua. Tapi ibu nggak usah niru-niru, nggak usah yang main selimutnya digawa, nggak usah. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada orang meninggal, putranya minta ibunya dibawahi anduk kesayangannya. Nah itu. Jadi tidak perlu. Ini untuk menegaskan yang tadi bahwa Rasulullah dikafani dalam jumlah berapa? Warna kainnya apa? Tanpa apa? Surban dan kisah meninggalnya Rasulullah itu luar biasa. Ketika mau memandikan, sahabat tuh bingung bajunya Rasulullah itu dilepas atau tidak. Sampai sahabat itu tertidur. Lalu mereka bermimpi dalam tidurnya itu Rasulullah dimandikan tanpa dilepas bajunya. Kemudian di mana Rasulullah dikuburkan? Di tempat beliau meninggalnya. Posisinya di kamar Aisyah. Saat ini itu bukan raudhah, itu kuburan Nabi masuk dalam komplek raudhah. Bukan berarti Masjid Nabawi ada kuburannya, karena dulu Rasulullah di situ, sekarang Masjid Nabawi diperluas sehingga kubur Nabi itu seolah-olah berada di dalam komplek. Jadi kisah meninggalnya Rasulullah itu lain kali kita ceritakan. Sekarang kita sholat jenazah. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasiyya fil yaumil ladzi mata fih kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Baginda Rasulullah mengumumkan kematian Raja Najasyi pada hari kematiannya, kemudian beliau keluar menuju tempat sholat, lalu beliau membariskan shaf lantas bertakbir berapa kali? 4 kali. Jadi ini sholat gaib. Nah, sehingga sholat gaib itu perdebatan. Apakah perlu kalau kita punya saudara di Kalimantan meninggal kita sholat gaib? Sementara di Kalimantan kan banyak Muslim. Dia sudah disolati belum? Tadi di awal kalau sudah disolati namanya fardu apa? Kita masih harus menyolati enggak? Nah, pahami itu. Rasulullah sholat jenazah karena yang mati siapa? Yang mati siapa? Raja apa? Najasyi. Negeri Muslim apa negeri kafir? Kafir. Disolati enggak di sana? Makanya Rasulullah kemudian sholat apa? Karena tidak ada yang meninggal dalam keadaan tenggelam, misalnya kan. Ada yang nyolati nggak? Nggak ada. Maka boleh sholat. Tapi kalau meninggal di Kalimantan kita nggak bisa datang. Sebenarnya itu harus dipahami. Kan fardu kifayah, bukan menyepelekan dalam tanda kutip, karena memang sudah gugur. Nah, dan syariat sholat gaib itu bagi orang yang belum disolati sama sekali. Takbir jenazah berapa? 4. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah yang kedua, sholawat yang ketiga. Ini kitab apa? Syafi'iyah. Lihat doanya. Fayaqulu Allahumma hadha abduka wa ibnu abduk kharaja man rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubu wa ahibba'u fiha ila dhulmil qabri wa ma walaqih. Bahkan kita belum pernah dengar doa ini. Kita tahunya doanya apa? Nah, nanti di halaman 104 dijelaskan. Ini nanti doanya panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Seorang sahabat mengatakan, seandainya saja aku menjadi mayit itu karena doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi kan doa yang ditulis, ya Allah, ini adalah hambamu dan anak kedua hambamu, ia keluar dari kenikmatan dan kelapangan dunia, meninggalkan kekasihnya menuju alam kubur yang sempit. Lalu suatu saat sahabat namanya Auf bin Malik pernah melihat Rasulullah sholat jenazah. Doanya bunyinya apa? Allahumma ighfir lahu. Maka beliau berhayal, seandainya aku mayitnya, didoakan Rasulullah dengan doa yang sebagus itu. Nah, sekarang kita bertanya, jurtungannya dewek milu pundi? Intinya sholat, kalau tadi intinya mengkafani apa? Intinya sholat jenazah mendoakan. Jadi pakai doa apa?
Mana-mana. Yang diriwayatkan Rasulullah adalah yang Allahumma ighfir. Sekarang Ustazah saya belum hafal. Gimana sholat jenazahnya? Allahu Akbar Al-Fatihah insyaallah hafal. Allahu Akbar sholawat insyaallah hafal. Allahu Akbar enggak hafal. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Nganti imamnya rampung. Karena belum apa? Lah orang apa? Kula mboten saged sholat jenazah. Jangan enggak sholat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, warhamhu, warhamhu. Enggak hafal belakangnya, ulang terus. Kalau mau ikut doa yang panjang ini, saya malah nggak hafal doa yang diriwayatkan di kitab ini. Saya hafalnya Allahumma ighfir lahu. Nah, sekarang takbir lagi keempat. Baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna, halaman 108. Waghfir lana walahu wa yusallim ba'dar rabi'ah. Jadi takbir ketiga dan keempat isinya apa? Kalau tidak hafal baca doa apa? Ini udah selesai nih. Allahumma, diulang lagi. Terus setelah sholat salam tidak ada doa. Karena doanya sudah dibaca kapan? Pada takbir yang keberapa? 3. Takbir yang keberapa? 4. Setelah salam tidak ada doa. Itu yang paling sesuai dengan sunnah. Karena sudah didoakan kapan? Maka sholat jenazahnya selama-lamanya. Takbir ketiga itu apa, Bu? Silahkan yang lama. Doakan mayit itu dalam apa? Doa dalam sholat dengan di luar sholat mustajabah mana, Bu? Ya tentu saja di dalam sholat. Doakan sebanyak-banyaknya. Itu yang dicontohkan Nabi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau ibu gak hafal, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, nganti imamnya salam. Yang sering saya temui, saya kalau makmum sholat jenazah urung rampung Fatihah wis takbir maning. Allahu Akbar aki alhamdulillah wis maning. Ya Allah urung dongakna mayit. Nah, tapi kalau makmum ikut imam, imamnya harus apa? Jadi ibu bisa sholat jenazah? Bisa. Nah, adapun detailnya katanya softnya harus 3. Makanya kadang 2. Yang kita praktekkan tidak harus 3. Soft pertama dipenuhi. Ada banyak berarti dijadikan berapa? Nah, salah satu soft banyak itu kan barang siapa disaksikan banyak orang, diberi kesaksian 40 orang lebih, maka mayat itu akan diampuni oleh Allah. Maka nanti lebih detail, kita kalau meninggal suka menjumpai jenazah niki sae. Nah, nanti ada hubungannya. Itu sebelum menguburkan. Sudah, ya udah selesai. Pada prinsipnya kita sudah bisa memandikan, mengkafani. Siapa bilang sulit? Siapa bilang memandikan jenazah itu sulit? Siapa bilang mengkafani jenazah itu sulit? Siapa bilang mensolati jenazah harus hafal doa yang panjang-panjang? Gak harus. Tapi bukan berarti alhamdulillah berarti ora hafal ora apa-apa ya. Ya lebarkian jur ngapalaken kamen oleh dongane sing dawa. Allahumma ighfir lahu. Terakhir ditutup. Apakah kalau perempuan harus ha? Kalau laki-laki harus hu? Tidak. Sekarang, kalau Allahumma ighfir lahu itu mayit. Mayit itu mudzakkar. Berarti Allahumma ighfir lahu. Kalau Allahumma ighfir lah jenazah. Jenazah itu perempuan, belakangnya apa? Tok marbutoh. Berarti ha. Kalau banyak itu amwat. Amwat itu banyak, makanya pakai hum. Maka nggak usah tukaran. Dongakna mayit sing meninggal ke perempuan kan jenengan dongane hu. Nah, mesti urung mengceria. Sing meninggal laki-laki jenengan kan dongakna ha. Iya, hanya karena jenazah. Mendoakan siapa? Jenazah. Kalau hu karena mendoakan apa? Meskipun nek wis bisa bahasa Arab tidak pateng celidut ya silakan diganti. Itu kenapa di fikih domirnya diganti ya? Saya takut ibu pateng celedot, makanya di di 77 tidak saya ganti domirnya, di sini ngaji juga tidak saya ganti domirnya. Karena pada prinsipnya berdoa itu Bismillah, insya Allah menggunakan apapun Allah maha. Kalau bisa sudah mengerti bahasa Arab, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warham. Kalau belum sudah Allahumma ighfir lahu itu kepada mayit, Allahumma ighfir laha kepada jenazah, Allahumma ighfir lahum kepada amwat. Nah, enak tau bisa bahasa Arab. Nah, makanya ayo pada sinau bahasa. Aja kasih semangat ngapalna tembangan Korea ke bahasa Arab mboten saged. Demikian memerawat jenazah, memandikan, mengkafani,
menyolati. Besok dilanjutkan dengan menguburkan. Ini banyak nanti terjadi, mana doa yang justru tidak dibaca, yang disuruh baca malah ora diwaca. Nah itu di pertemuan berikutnya insyaallah. Astagfirullah li wa lakum jam 10 lebih. Udah Allah maaf ya Bu, lebih 10 menit. Astagfirullah li wa lakum. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada amanah dari Bu Ayunda untuk dibagi-bagikan kepada jamaah. Mbak gini, Mbak Sela ambil satu terus geser gitu. Nah, monggo sambil ditutup. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dari Mbak Devi, jazakumullah. Allahumma at'iman yut'imuni wa askiman asqani. Semoga Allah memberikan saya minum kepada Mbak Devi yang telah memberikan kami minum, dan memberikan makanan kepada beliau karena telah memberikan kita makanan. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.